Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam karya dari Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqrisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan hadis yang keempat, masih terkait tentang tema berpuasa dalam kondisi safar. Disebutkan di hadis yang keempat, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai mereka berdua, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau sedang dalam perjalanan bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Dan kata para ulama, ini terjadinya adalah pada saat Nabi dan juga para sahabat berangkat dari Madinah menuju ke Mekah pada tahun 8 Hijriyah, bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan 10.000 orang sahabat itu berangkat ke negeri Mekah dalam rangka untuk menaklukkan kota Mekah. Kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, pada saat di perjalanan, fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi, lalu kemudian di pertengahan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada keramaian di mana sebagian sahabat saling berdesak-desakan satu dengan yang lainnya, dan terlihat dari kejauhan ketika itu beberapa orang sahabat sedang menaungi seseorang yang sedang berbaring di atas tanah. Ya, jadi ada seorang sahabat yang tergeletak, lalu kemudian oleh para sahabat itu dinaungi, ya, dengan menggunakan tangan-tangan mereka, dan ada juga yang menaunginya dengan menggunakan pakaian-pakaian mereka, yang tujuannya adalah bagaimana agar orang ini tidak kepanasan. Karena sekali lagi, waktu itu adalah waktu bulan Ramadan, dan Ramadan itu umumnya terjadi di musim panas. Faqala ma hadza, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati keramaian tersebut. Nabi
kemudian mendekati para sahabat yang sedang berdesak-desakan tersebut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang sedang berbaring tersebut? Siapakah dia? Qalu, lalu kemudian kata para sahabat ketika itu, shaimun, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fulan, si laki-laki yang sedang berbaring ini dalam keadaan berpuasa dan dia sedang mengalami kelaparan dan kehausan yang luar biasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi ketika melihat pemandangan tersebut, melihat ada seorang sahabat yang tetap berpuasa padahal kondisinya sangat-sangat menyedihkan sekali, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tidaklah termasuk kebaikan manakala seseorang tetap berpuasa sedangkan dia dalam keadaan safar, sedangkan dia sedang melakukan perjalanan yang jauh. Wa fi lafdhin li muslimin, lalu kemudian di lafal riwayat Imam Muslim disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat pemandangan tersebut beliau mengatakan, alaikum bi rahsutillahi allati rakhasalakum, hendaknya kalian mengambil keringanan-keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis yang keempat ini. Faidah yang pertama yaitu i'tina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa su'alihi an ahwalihim. Faidah yang pertama ini menunjukkan bagaimana besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, perhatian seorang pemimpin kepada rakyatnya, perhatian seorang atasan kepada bawahan-bawahannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mencari tahu bagaimana keadaan para sahabatnya. Padahal ketika itu beliau sedang safar bukan dengan 100-200 orang, tapi beliau safar melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah bersama dengan 10.000 orang. Maka Nabi SAW tetap berkeliling mengontrol dan memperhatikan bagaimana keadaan para sahabatnya. Dan kewajiban seorang pemimpin untuk memperhatikan rakyatnya, kewajiban seorang atasan untuk memperhatikan keadaan bawahannya, ini tidak hanya berlaku dalam perkara-perkara dan urusan-urusan duniawi saja di dalam Islam. Bahkan seorang yang menjadi pemimpin dalam salah satu ibadah yang mulia, yaitu orang yang menjadi imam salat pun diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat bagaimana keadaan makmumnya, orang-orang yang sholat di belakangnya. Makanya Nabi SAW senantiasa mewasiatkan kepada para imam ketika hendak memimpin ibadah sholat, hendaknya mengecek bagaimana keadaan dari para makmumnya. Ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan apa yang dia baca dalam sholatnya dengan keadaan dari para makmumnya. Kalau ditemukan misalkan di makmumnya ada orang-orang yang sudah sepuh yang tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah, atau mungkin ada di antara para jamaah atau para makmum tersebut orang-orang yang kondisi fisiknya sedang tidak sehat, atau mungkin di antara jamaah tersebut, di antara makmum yang sholat tersebut
mungkin ada orang yang terburu-buru ingin bersegera untuk melaksanakan ibadah sholatnya, maka diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan keadaan mereka. Jadi ini faedah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian faedah yang kedua yang bisa diambil, anna saumal musafiri ma'al masyaqqati laisa minal birri, bahwasanya orang yang sedang melakukan perjalanan, katakanlah seorang musafir, maka tidak termasuk bagian dari kebaikan kalau dia tetap memilih dan memaksa dirinya untuk berpuasa sedangkan dia dalam kondisi yang tidak ideal. Dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, tapi dia tetap paksakan dirinya untuk berpuasa, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan termasuk kebaikan. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi celaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mana dia tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa, padahal sejatinya dia tidak sanggup dan tidak mampu untuk berpuasa. Ini yang dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau seseorang misalkan dalam kondisi musafir, melakukan perjalanan jauh, dan dia paling ngerti dengan kondisi fisiknya, dan dia merasa baik-baik saja kalau tetap berpuasa, maka yang lebih utama, yang lebih afdal baginya adalah tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Jadi tidak selalu mengambil rukhsah itu adalah perkara yang jauh lebih utama, terutama mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa bagi seorang musafir. Karena seringkali hadis ini dipotong, yang disampaikan hanya di bagian akhirnya saja, tanpa menyampaikan bagaimana kronologinya sampai Nabi mengucapkan perkataan tersebut. Nabi katakan, laisa minal birri asyamu fis safari, tidak termasuk bagian dari kebaikan tetap memilih berpuasa sedangkan dalam kondisi safar. Jadi jangan dipotong di situ, lalu kemudian kalau ada teman kita yang tetap berpuasa, kemudian kita cela. Kita bawakan hadis ini bukan termasuk bagian dari kebaikan tetap berpuasa dalam kondisi kondisi safar. Maka kita katakan ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Karena ternyata hadis ini ada kronologinya, ada yang namanya asbabul wurudnya. Kenapa Nabi sampai mengucapkan hal tersebut? Karena ada ceritanya. Dan sekali lagi yang diberikan celaan hanya mereka yang dalam kondisi yang tidak ideal untuk berpuasa dalam keadaan safar, dia tetap paksakan, maka inilah yang dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagaimana di hadis yang sebelumnya, Nabi pernah melakukan perjalanan bersama dengan para sahabatnya, dan ketika itu sebagian besar sahabat tidak berpuasa. Yang berpuasa hanya 2 orang saja, yaitu Nabi dan sahabat Hudzaifah. Kalau misalkan tetap berpuasa dalam kondisi safar adalah perbuatan yang tercela secara umum, maka tidak mungkin akan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin Nabi akan tetap berpuasa padahal beliau dalam keadaan dalam keadaan musafir. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian faedah yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan hadis ini, yaitu masyru'iyyatu al-akhdhi bi rukhsatillahi ta'ala wa 'adami ijhadil mar'i nafsahu
fima rukhisa lahu fihi. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasannya disyariatkan dan dianjurkan bagi seseorang untuk mengambil keringanan-keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan tidak memaksakan dirinya untuk apa? Untuk tidak mengambil rukhsah tersebut. Jadi kalau misalkan kita memang punya kemampuan untuk ngambil rukhsah, maka sebaiknya rukhsahnya diambil. Jangan dipaksakan bahwasanya kita tetap ingin melakukan ibadah tersebut secara idealnya, tidak. Tapi diperintahkan dan disyariatkan bagi kita, terutama dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mengambil rukhsahnya. Ya. Orang yang misalkan secara medis dokternya tidak menyarankan bagi dirinya untuk berpuasa karena khawatirnya kalau dia tetap memaksakan dirinya berpuasa, maka khawatirnya nanti sakitnya akan bertambah parah. Maka dalam kondisi yang seperti itu, mana yang lebih afdal bagi dirinya? Yang lebih afdal bagi dirinya adalah mengambil rukhsahnya, yaitu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dalam kondisi sakit. Ya, sakit di sini tentunya adalah sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Dan yang bisa mengetahui seseorang itu layak bisa atau tidak berpuasa selain daripada dirinya sendiri, tentunya melalui saran dari dokter. Maka boleh bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa. Maka kalau dalam kondisi yang seperti itu, yang paling utama baginya adalah mengambil rukhsah, alih-alih kemudian tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa. Begitu pula dengan rukhsah yang lain-lainnya. Seperti misalkan rukhsah yang Allah juga berikan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan, seperti rukhsah menjamak dan atau mengqashar salatnya. Mana yang lebih afdal? Ngambil rukhsahnya atau tidak mengambil rukhsahnya? Yang afdal adalah ngambil rukhsahnya. Karena ini adalah perkara yang selalu dan senantiasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita merujuk terkait tentang bagaimana proses disyariatkannya ibadah salat, di mana ibadah salat 5 waktu itu Allah wajibkan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ketika itu Nabi dan para sahabatnya sedang berada di kota Mekah. Dan ketika Nabi beserta dengan sahabatnya berada di kota Mekah, dulu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu seluruhnya dikerjakan 2 rakaat kecuali maghrib saja yang tetap 3 rakaat. Ini berlangsung di awal-awal apa? Di awal-awal ya disyariatkannya ibadah sholat. Jadi subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, baru isya 2 rakaat. Seluruhnya 2 kecuali sholat maghrib. Tapi ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah, maka disebutkan bahwasannya aqarra fis safari wa zidat fil hadari. Lalu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, salat yang tadinya dikerjakan 2 rakaat pada zuhur, kemudian asar dan isya, ini tetap berlaku 2 rakaat manakala seseorang dalam kondisi safar. Sedangkan dalam kondisi tidak safar, maka pada saat sholat zuhur, asar dan isya, rakaatnya ditambah menjadi 4 rakaat. Jadi sudah menjadi perkara yang maklum bahwasanya Nabi
dan juga para sahabatnya, setiap kali mereka dalam kondisi safar, maka mereka mengambil rukhsah untuk menjamak dan atau mengqashar salatnya. Ya, menjamak atau mengqashar salatnya. Dan kita nggak usah merasa nggak enakan. Ya, kadang ada sebagian mengatakan, aduh, kayaknya kalau zuhurnya jadi 2 rakaat kayaknya gimana gitu. Ya, karena ini kita belum terbiasa mengamalkan hal tersebut. Kalau kita terbiasa mengamalkan hal tersebut, maka nanti kalau kita suatu saat tinggalkan, kadang-kadang itu jadi tidak enak. Jadi biasakan, ya, kalau kemudian kita bisa mengambil rukhsahnya, maka rukhsahnya sebaiknya diambil. Ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di hadis yang keempat. Ya, selain nanti ada juga sebenarnya faidah-faidah yang lainnya, dan ini ya faidah yang sebenarnya bisa diambil juga pada hadis-hadis yang sebelumnya. Bagaimana para sahabat Nabi SAW pada saat dalam kondisi panas, mereka biasanya menjadikan tangan-tangan mereka sebagai tempat untuk berteduh. Kadang-kadang diletakkan di atas kepala mereka, kadang-kadang ditutupi dengan baju-baju atau pakaian-pakaian mereka. Yang ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faidah yang bisa diambil bahwasanya seseorang ketika mengambil sebuah sebab dalam rangka untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang berbahaya, itu tidak menafikan rasa tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak menafikan rasa tawakal kepada Allah. Bahkan itu termasuk bagian dari sempurnanya rasa tawakal seseorang kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu dengan mengambil sebab-sebabnya. Ya, dengan mengambil sebab-sebabnya. Ya, misal seseorang yang ketika dalam kondisi khawatir tertular oleh sebuah penyakit, yang penyakit itu bisa saja menyebar dari droplet dan sebagainya, lalu kemudian dia pakai masker. Jangan kemudian kita kira bahwasanya orang tersebut kurang rasa tawakalnya kepada Allah. Yang namanya penyakit itu menular karena takdir dari Allah. Ini tentunya adalah pemahaman yang keliru. Ya, justru dengan mengambil sebuah sebab itu tidak menafikan rasa tawakal seseorang kepada Allah, tapi justru dengan mengambil sebab itu menunjukkan bagaimana sempurnanya rasa tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Nabi saja setiap kali beliau berperang, Nabi berperang nggak pernah pakai tangan kosong. Nabi kalau berperang pakai baju besi, bawa juga senjata. Apakah ini mengurangi rasa tawakal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Ini bagian dari mengambil sebab, dan ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Allah Taala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.